Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazii tasaaluna bihi wal arham innallaha kaana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang sangat dirahmati Allah. Pertama-tama dan utama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita temukan bahwa dunia mulia ini untuk menjalankan serangkaian ibadah salat Jumat. Salawat dan salam ditujukan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berubah dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih beradab. Dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak utamanya kepada diri saya dan pada para jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan iman ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan apa yang telah diperintahkannya. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang selamat dan beruntung baik di dunia dan akhirat nantinya. Allahumma. Dan jemaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya sampaikan bahwa sepertinya khotbah siang hari ini bapak-bapak, namun karena dulunya sedang proses penyembuhan dari gangguan kesehatannya, sehingga saya diminta untuk mengajukan, sehingga mohon maaf dan kita doakan mudah-mudahan dirinya segera sehat dan pulih kesehatannya, bisa beraktivitas sebagai orang biasa. Amin. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, baru saja kita akan melaksanakan peringatan Idul Adha Kurban, sehingga terkait dengan itu dan masih suasana terkait dengan Idul Kurban, kita coba mengambil hikmah, meneladani kesolehan baik sosial maupun keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekaligus putranya Ismail alaihissalam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Idul Kurban atau Idul Adha, sebuah perayaan keagamaan yang tentu tidak mungkin dapat dipisahkan dari dua sosok Nabi Agung yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kedua orang mulia ini telah menjadi simbol keteladanan dalam ketaatan,
pengorbanan dan kesabaran. Ketaatan Nabi Ibrahim AS terhadap perintah Allah untuk mengorbankan anaknya sendiri, walaupun akhirnya diganti dengan sebuah bebas besar. Tidaklah mungkin hal ini terlaksana kecuali muncul dari keimanan dan kecintaannya pada Allah melebihi atas segala-galanya. Sebuah keimanan dan kecintaan yang mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang terjadi pada diri Ibrahim dan Ismail. Maka pantaslah jika Allah memberikan balasan setimpal kepada keduanya dan memasukkan dalam golongan yang muhsinin atau orang yang berbuat baik. Sebagaimana Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat ayat 110. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail memberikan penegasan dan teladan kepada kita bahwa keimanan seorang tidak cukup hanya dengan perkataan dan pengakuan semata, tetapi keimanan membutuhkan sebuah pembuktian, pengorbanan dan ujian. Dengan ujian keislaman dan keimanan, seseorang akan terlihat kebenarannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Taubah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Akasiban nasu ayat ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah menguji keimanannya dengan sesuatu yang sangat ia cintai, yaitu perintah mengorbankan anak satu-satunya yang sangat ia cintai. Seorang anak yang lahir setelah penantian bertahun-tahun, namun ketika anak itu hadir dan sudah cukup untuk bisa kembali pekerjaan orang tuanya, Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih sang buah hati. Perintah itu pun hanya lewat mimpi. Sungguh hal ini merupakan sebuah cobaan yang amat sangat berat. Sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal lawa bala'un mubin. Namun ternyata keimanan Ibrahim tidak tergoyahkan. Ia sangat tangguh dan gigih dalam menghadapi ujian tersebut. Nabi Ibrahim sadar dan yakin bahwa mimpi bagi orang Nabi itu adalah wahyu yang benar dari Allah dan harus dilaksanakan. Maka telah menyampaikan perintah tersebut kepada putranya Ismail. Ismail sebagai teladan anak yang soleh meminta ayahnya untuk segera melaksanakan tersebut dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Ibrahim pun segera melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketundukan dan keikhlasan. Dan ketika mereka tunduk, ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian ini, Allah pun tidak rela ada seorang ayah mengorbankan anaknya apalagi menyembelihnya. Maka Allah segera menggantinya dengan seekor kibas besar dan mengangkat Ismail dan turunannya Muhammad SAW
sebagai utusan Allah. Begitulah balasan bagi mereka yang bersabar dan bertakwa, sebagaimana Allah janjikan dalam surat An-Nur. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah, teladan lain yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim AS dan Ismail AS adalah tentang pentingnya kesolehan sosial dalam diri setiap mukmin. Kesolehan sosial adalah kemampuan seseorang untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat pada orang lain dengan penuh ketulusan dan menjauhkan dirinya dari perbuatan merugikan yang lain. Hal ini dapat dibuktikan diantaranya dengan kemauan kita untuk dapat berkorban, saling membantu, dan berempati kepada sesama. Nilai kesolehan sosial tersebut sebenarnya sebanding lurus dengan nilai keimanan seseorang. Jika nilai keimanan seseorang itu baik, maka seharusnya nilai kesolehannya pun baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan ini secara tegas Allah menyandingkan perintah sholat yang merupakan salah satu bentuk gambaran kesolehan pribadi. Dengan bacaan kurban yang sangat erat dengan ibadah sosial, hal ini menunjukkan bahwa Islam diletakkan pada seluruh umatnya untuk menjadi individu yang soleh, baik secara pribadi maupun secara sosial. Dengan kedua kesolehan tersebut akan tercipta masyarakat yang penuh solidaritas, kasih sayang, saling menghormati. Untuk itu Rasulullah melarang seseorang yang tidak mau berkorban mendekati masjid Rasulullah, padahal ia mampu untuk berkorban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencari kelapangan untuk berkorban, namun ia tidak berkorban, maka sekali-kali janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sebagai penerus ajaran Nabi Ibrahim AS telah menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk selalu melakukan berbagai kesolehan, baik di dalam sosial, kesolehan secara pribadi. Di antaranya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa ada seorang datang kepada Nabi lantas bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada seseorang. Sedangkan amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau engkau singkap atau hilangkan kesusahannya, atau engkau lunasi hutangnya, atau engkau usir rasa laparnya. Dan sekiranya aku berjalan untuk memenuhi keperluan seseorang, maka hal itu lebih aku suka daripada iktikaf di masjid ini atau masjid Madinah selama 1 bulan. Hadis Baihaqi dan Syiabul Iman.
Untuk itu, marilah kita tingkatkan kesadaran solidaritas kita untuk berkorban dan berbagi kepada sesama. Jangan biarkan tetangga atau saudara kita kebingungan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuap nasi dan seteguh air. Sembelilah segala sikap untuk dari jiwa kita, sehingga apa yang digambarkan Rasulullah tentang kondisi umat seperti bagaikan bangunan yang saling memperkokoh bisa terwujud dalam masyarakat kita, sehingga kita menjadi masyarakat dan bangsa negara yang kuat, yang persatuannya juga begitu kokoh. Billahi taufiq hidayah, meridhokan saya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim. Innahu tawwabur rahim. Alhamdulillah, hamdan kadang tayyiban mubarakah bihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa barakatuh. Dalam khutbah ini akan kami sampaikan tentang hikmah yang dapat kita ambil terkait dengan Idul Adha dan Kurban. Yang pertama, telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam ketaatan, pengorbanan dan kesabaran dalam hal keimanan serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di mana seorang tidak cukup hanya pada ikrar atau pengakuan, namun Allah menghendaki adanya pembuktian, sehingga pengorbanan dan ujian dan bila ditimpakan kepada atau diberikan kepada umat Islam, sehingga seorang akan terlihat kebenarannya. Hikmah selanjutnya yang dapat kita petik yaitu kesolehan pribadi dalam menjalankan perintah Allah dan hal sholat, serta kesolehan dalam hal sosial dalam bentuk berkorban kepada sesama serta peduli atas kesulitan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Dengan ketaatan, pengamalan dan pengorbanan serta kesabaran, kita semoga dapat digolongkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang mutakin dan beruntung dan selamat dari dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila wa arina al-batila batila wa arina al-jannata. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afawa wa al-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله